pagi adik-adik. Terima kasih. Pagi Kak. Oke, yuk kita mulai ya. Ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik sudah siap semuanya? Sudah? Sudah disiapkan ini? Apa ini? Sudah. Alkitabnya. Iya. Kalau ini buku disiapkan juga. Kalau kita perlu menulis, kita menulis ya ayatnya. Kemudian judulnya apa? Biasanya untuk tugas sekolah gitu ya. Kalau nggak tugas sekolah juga nggak apa-apa ditulis ya. Nah, anak-anak jangan lupa kalau kita memuji nama Tuhan, kita memuji nama Tuhan dengan baik. Berdoaan, kita bersuara walaupun suaranya di mute gitu ya. Nanti kalau Kak Risa bilang untuk di unmute, adik-adik bukanya. Sudah siap? Mana nih suaranya dibuka dulu? Sudah siap? Iya, siap. Ya, oke. Yuk kita mau berdiri, kita mau pakai gerakan, kita mau katakan bahwa jalan serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri, kita mempunyai jari untuk kita boleh bergerak bersama. Misalnya loh. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, diacungkan, dilentingkan, mari tepuk tangan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Depan mundur belakang jalan serta. Sekali lagi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, diacungkan, dilentingkan, mari tepuk tangan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Depan mundur belakang jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur Tuhan mempertemukan kami walaupun melalui Zoom kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami mau memuji nama Tuhan dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mempersiapkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Iya, jalan serta Yesus. Bersama Yesus kita menemukan jalan yang begitu indah ya. Begitu indah menuju ke rumah Tuhan. Bersukacitalah selalu. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita.
Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nuris, ya. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita menyanyikan satu pujian firman Tuhan ku dengar. Halo adik-adik, mari semua kita berdoa bersatu untuk mendengarkan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah setiap kami mau bertumbuh dengan subur seperti harapan Tuhan. Untuk itu kami pagi hari ini mau belajar firman Tuhan. Engkau yang menerangi hati kami, memperlancar device alat yang kami pakai untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus menolong kami semua. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Resan, hai. Wah. Nah, Kabarnya Pak? Sebentar. Internetnya. Oke. Nathanael ya, oke. Kalau kalian kabarnya baik, kalau baik saja, tepuk tangan 2 kali. Kalau sangat baik, tepuk tangan 3 kali. Oke, siap? Gimana kabar kalian? Oke. Kebanyakan yang bertepuk tangan 3 kali. Wah, berarti dari 31 peserta hari ini, wah kebanyakan hatinya lagi senang, lagi baik, apalagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kak Nuris pun juga senang ketika diberi kesempatan, ayo Kak cerita di sekolah minggu, siap Kak sih beres gitu ya. Nah, pernahkah kalian adik-adik mendengarkan pengumuman bagi yang akan naik kereta, pengumuman bagi yang akan melakukan perjalanan ke Banjarmasin, ke Pontianak gitu. Pernah dengar pengumuman begitu? Ataukah pengumuman yang di WA group, pengumuman di grup kelas kalian? Pernah? Resen kalau yang pernah mendengarkan pengumuman. Resen? Oke, Nathanael pernah. Siapa lagi yang pernah? Semuanya pernah. Ketika kalian mendengar ada pengumuman, sikap kalian bagaimana? Saya tanya kepada Vio. Vio, kalau kamu mendengar pengumuman, sikapmu gimana, Vio? Open mic dan ngomong. Oh, yang lain mikir ya. Oke, silakan Vio, Kakak Vio. Biasa aja. Oh, biasa aja, Kakak Vio. Ada pengumuman biasa aja, nggak penting kok bagi saya gitu ya. Saya tanya ke Reta. Oh, Reta sudah mikir ini tadi. Apa Reta? Kalau kamu dengar pengumuman, sikapmu gimana? Senang. Senang, ada pengumuman senang. Oh, berarti ada informasi apa ini ya? Oke, good.
Saya tanya ke Yediel, ada pengumuman pemenang lomba gitu misalnya. Gimana Yediel sikapmu? Senang. Oh senang. Bentar, saya tanya ke Catherine. Oh Catherine lagi tertawa senang ini ya. Stefania kalau ada pengumuman sikap kamu gimana? Halo Stefania. Oh, belum terdengar. Gak apa-apa. Kalau kalian ingin menulis di chat juga boleh ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau ada pengumuman, kalau pengumuman itu terhubung ya, ada hubungannya. Loh, kalau nanti nggak tahu pengumumannya, wah bisa-bisa saya ketinggalan nih. Ketinggalan informasi, saya nggak bisa melakukannya. Pernah tuh Kak Nuris itu nggak mendengarkan pengumuman dengan baik gitu ya. Waktu perjalanan mau pergi ke pelayanan keluar kota, Kak keluar kota lagi, keluar provinsi, keluar pulau, Kak Nuris tidak mendengarkan. Akhirnya Kak Nuris tertinggal pesawat terbang gitu. Wah, nangis hatinya Kak Nuris. Iya, nangis. Barang-barangnya sudah ada di pesawat semua. Akhirnya diturunkan Kak Nuris tapi nggak boleh naik. Barangnya saja yang diturunkan. Kasihan dia gitu ya. Dan apa yang terjadi? Kak Nuris nggak bisa melayani pelayanan yang ada di sana. Naik pesawat berikutnya, delay, di cancel 2 jam. Baru sampai di tempat pelayanan itu malam hari, hampir jam 12 malam. Padahal Kak Nuris berangkat dari Malang itu jam 6 pagi. Ada yang harus Kak Nuris bayar. Kehilangan uang, kehilangan waktu, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak memperhatikan pengumuman dengan baik, dengan benar. Ada resiko yang harus diterima adik-adik. Gitu ya. Nah hari ini ada pengumuman penting gitu ya. Seandainya kalian itu diberi satu peta untuk memecahkan masalah, dan kalian akan mendapatkan harta, bukan hanya jutaan, tapi miliaran, bahkan tidak habis dimakan 7 keturunan, 10 keturunan, 20 keturunan. Wow, banyak sekali gitu ya. Gimana? Apakah kalian akan berdiam diri saja atau berusaha? Wah, ini coba ya. Find the right path. Gitu ya. Coba temukan jalan yang benar. Ada yang bisa mencoba? Ideal. Oh ya, oh ya. Ketika kalian dikasih tugas seperti ini, pasti kalian tertantang ya. Apalagi kalau hadiahnya itu luar biasa yang nggak akan habis. Kalian akan memikirkan baik-baik, kalian akan berusaha memecahkannya. Bahkan kalau kalian nggak bisa, kalian akan bertanya, gimana ya caranya? Tanya kepada mama, tanya kepada papa. Wah. Calling teman yang ada di luar pulau, di luar negeri bahkan gitu ya. Kalau itu sangat penting bagi kalian gitu ya. Nah, teman-teman tentu ketika kalian pernah ya ada lomba gitu ya, Kak Nuris ketika berpetualangan gitu ya. Di GP Kris sekolah minggu dulu waktu Sal juga ada berpetualangan mencari harta karun. Itu seru sekali ya. Kemudian di sekolah juga kalau camp gitu ya, ada namanya ada camp gitu ya, ada juga petualangan memecahkan sesuatu, mencari, dan nanti menjadi pemenang. Dan ini dilakukan nggak hanya anak-anak, untuk retreat guru-guru juga gitu. Waktu orang dewasa pun, waktu permainan juga pernah melakukan hal ini. Dan mereka, satu kelompok itu berjuang adik-adik. Nggak ada yang, kerjain aja gitu. Ya ada sedikit, tapi umumnya semuanya berjuang karena ingin jadi pemenang, mendapatkan sesuatu reward, hadiah yang besar itu. Nah, ketika kalian mungkin pernah mengalami seperti hal ini, mengalami menang gitu ya, tentu kalian ada usaha, ada kerja keras. Perlu ada hati, ada pikiran, dan juga ada tindakan. Apa itu? Paling enggak ketika Kak Nuris memikirkan dan mengenang semuanya itu, Kak Nuris melihat ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama, cari tahu apa petunjuknya gitu ya. Ketika dia menemukan sampai mandi di uang gitu ya, cari petunjuk petanya. Biasanya dikasih peta rutenya di mana.
Coba kalau kalian lihat, semoga terlihat gambarnya. Di peta itu ada benda-benda apa saja yang nampak. Kelihatan? Nah, coba. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan, Kak Nuris kelihatan. Kalau pakai laptop kelihatan. Ada gambar pohon. Oke, ada pohon. Pohonnya ada berapa? 3. Oke, Yediel benar sekali. Saya tanya. Oke. Ada gambar rumah. Oke, Nathanael good. Ada gambar rumah ya. Ada gambar danau. Oh, ada danau. Wih. Luar biasa Adriel melihat. Ada lagi yang melihat yang kecil itu yang kelihatan. Ada gambar bebek. Bebek. Oh iya, bebek ya. Oh iya, bebeknya lagi berenang. Ada gambar banget gitu ya. Ada gambar ada gambar tempat listrik. Oh, ada gambar. Yediel dan Adriel sudah bagus menjawab terus. Kak Nuris ingin dengar yang lain itu sama nggak ya lihat atau wes biar aja Yediel dan Adriel yang jawab gitu ya. Saya ingin dengar suaranya Darren. Darren, kamu lihat apa aja di peta itu, Darren? Itu kayak ada apartemen. Oh, ada apartemen. Oh iya. Wah, yang nggak dilihat. Lea, lihat apa Lea? Peta. Adonai. Lihat apa itu gambarnya? Bunga. Ada apa? Oh, rumah gitu ya. Ada apa lagi? Bunga. Oh, bunga. Terima kasih Adonia. Kak Nuris itu loh ya. Oke, tak dengarkan lagi. Bukan rumah, Kak. Bunga-bunga gitu ya. Oke, terima kasih. Sevanya, lihat apa Sevanya? Lihat. Kalian perhatikan. Di situ ada jalan nggak? Kelihatan nggak jalan? Iya, yang merah-merah itu kan. Iya, itu merah-merah dihubungkan satu demi satu gitu ya. Kemudian juga ada di sekelilingnya apa-apa. Nah, ketika kita sudah dapat petanya, itu petunjuk. Petanya tentu pilih peta yang benar, jangan peta yang salah. Nanti kalau salah nggak ketemu harta karunnya gitu ya. Lalu pilih dan ikuti petunjuk yang benar. Dan petunjuk yang benar, selain ada kita memperhatikan benda-benda yang di sekelilingnya, kita harus berada pada jalan yang ditunjukkan. Jalan merah-merah itu ya. Oke? Jadi penting sekali kita bekerja sama, melihat instruksi, sehingga menemukan harta karun. Nah itu rahasia supaya bisa menemukan yang besar dan menjadi pemenang. Oke. Nah, selanjutnya ya, anak-anak, ketika kita bisa bekerja sama, mengikuti petunjuk, dan kita menang, kita mendapatkan harta itu, menjadi pemenang. Saya kira ya, ketika mereka menemukan ya, waktu retreat guru-guru, teman-temannya Kak Nuris di sekolah itu ya, menang, senang sekali. Kemudian yang salah, nggak ketemu harta karunnya, penasaran. Di mana sih? Jalannya kemana sih? Itu tanya, cari tahu. Murid-murid juga menang. Padahal hadiahnya sederhana. Itu ada sukacita yang besar. Nah teman-teman, Tuhan juga anak-anak, Tuhan juga sediakan harta yang besar bagi saya dan kamu. Hadiah yang tidak bisa dibeli dengan uang di dunia ini. Tidak bisa dikejar dengan usaha kita di dunia ini. Dan itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Apakah itu? Yaitu S-U-R-G-A. Apakah itu? Surga. Yes, surga. Atau di dalam bahasa Inggris itu adalah H-E-A-V-E-N. Heaven. Apa? Heaven. Iya, heaven. Heaven. Betul, surga heaven gitu ya. Surga adalah heaven gitu ya. Kalian seringkali mendengar kata surga, surga, surga. Nah, Kak Nuris tanya nih, surga bagi saya adalah, saya ingin anak-anak tertib. Pakai rules ya, pakai rules. Raise hand, langsung ngomong. Silakan. Oke, Yediel, apa itu surga bagi kamu? Ya, hadiah, Miss. Oke, surga adalah hadiah gitu ya. Itu bagi Yediel. Hadiah dari Tuhan. Hadiah dari Tuhan. Oke, thank you. Siapa yang raise hand lagi? Apa itu surga bagi saya? Oke.
Silahkan anak-anak, kita itu bebas berekspresi. Oke, Nathanael, apa itu surga bagi kamu? Surga adalah berkat. Surga adalah berkat. Surga ini, heaven is blessing gitu ya, berkat. Oke, thank you Nathanael. Nathanael ke siapa? Oh ini Sevanya. Kalian boleh chatting ya teman-teman saya, anak-anakku. Sevanya berkata, surga adalah rumah. Bukan rumah sembarangan, tapi rumah Tuhan. Oke, thank you. Siapa lagi yang raise hand? Surga adalah apa? Oke, kupikir-pikir 1, 2, 3. Surga adalah. Oke, iya. Oh, Kak Mulyadi. Silakan Kak Mulyadi. Maaf, kepencet. Oke, saya semangat loh Kak Mulyadi mengangkat tangan gitu ya. Alodia Etrik, apa itu surga bagi Alodia Etrik? Nggak tahu. Oke, Nggak terima tahu. kasih. Ya, jujur. Bagi Jenny, apa itu surga? Oke, Jenny masih. Febe. Surga apa Febe? Oke, Jenny sudah siap ya. Surga adalah apa? Tempat ibadah. Oh, surga adalah tempat ibadah. Good. Karena kita di surga akan memuji dan beribadah kepada Tuhan. Oke. Febe, apa itu surga Febe? Bagi saya. Jadi ini jawabannya nggak ada yang, maksudnya nggak akan salah. Karena itu menurut kalian. Tempat tinggal Tuhan. Tempat tinggal Tuhan. Betul. Ya. Surga itu kalian sebutkannya begitu indah sekali gitu ya. Ada yang berkata surga adalah hadiah dari Tuhan. Surga adalah berkat. Surga adalah rumah. Surga adalah tempat ibadah. Surga adalah apa lagi? Michelle, oke. Oh, Eben, apa Eben? Surga Eben? Nggak tahu. Oke, saya tanya satu lagi. Karin, apa itu surga Karin? Surga adalah tempat yang mulia. Oh, surga tempat yang mulia. Oke, keren. Karena di surga tidak ada dosa. Dan surga adalah tempat yang kudus dan orang-orang kudus gitu ya. Oke, anak-anak, Kak Nuris merangkumnya apa yang kalian tuliskan itu demikian ya. Jadi yang belum tahu, Kak Nuris kasih tahu. Yang tadi sudah tahu, kalian diperkaya, artinya ditambah-tambahkan. Apa itu surga? Jadi surga itu adalah sesuatu yang wow. Wow-nya apa? Berikut ini. Apa? Baca. Surga berarti apa? Kebahagiaan. Surga adalah tempat yang indah, surga adalah rumah Tuhan, surga adalah tempat tinggal Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saya nanti, dan semuanya itu yang kalian sebutkan berarti surga itu penting. Surga itu penting bagi saya, bagi kalian, semua penting. Sehingga kalau kalian ditanya, kalau hari ini kamu mati gitu ya, kalau kamu nanti mati, kamu mau masuk surga, mau masuk mana gitu ya? Jawabnya adalah masuk surga. Iya, masuk surga gitu ya. Iya, sama sorry. Masuk surga ya, seperti itu anak-anak ya. Jadi kita akan, kalau ditanya masuk mana? Masuk surga. Ada yang ketika gini, kamu nanti kalau sudah mati dipanggil Tuhan masuk mana? Jawabnya dengan bahagia, masuk neraka kakak gitu. Ada yang gitu? Kita langsung berpikir, orang ini aneh. Wong, kalau kalian kena jarum sakit nggak? Sakit. Kena paku? Sakit. Sangat sakit. Kena palu? Sakit. Kena kejedak doang? Sakit. Diejek teman? Sakit. Sakitnya di sini, di situ, di mana-mana ya. Kalau kalian ada orang lain yang meninggal, sedih? Berduka cita. Kalau orang teman kita sakit, kita berdoa untuk apa? Kesembuhan. Artinya apa? Kesedihan itu kita nggak ingin sedih. Kita itu nggak ingin menderita.
Dan Tuhan akan mengangkat itu, akan menghilangkan itu semua adik-adik ketika kita berada di surga, gitu ya. Di dunia ini kita pasti ngalami. Tetapi bagi anak Tuhan yang percaya sama Tuhan, tetap memiliki apa? Hope, yaitu pengharapan. Bahwa pasti ini berlalu kok, pasti ini ditolong oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau kita itu, surga itu seperti itu dan semua orang pengen, termasuk Kak Nuris pengen ke sana, gimana caranya? Gitu ya. Gimana caranya? Ada yang kepikir cara untuk ke surga? Gimana jalan ke surga? Oke, siapa yang mau raise hand? Jalan ke surga. Gimana caranya jalan ke surga? Ada yang tahu jalan ke surga? Ada yang tahu? Oh, Nathan, silakan Nathan. Jalan ke surga gimana Nathan? Nathan raise hand sudah Nathan. Ya, jalan ke surga gimana Nathan? Maaf, kepencet. Oke, Kak Papa. Ada yang sudah tahu jalan ke surga gimana? Sudah tahu? Atau yang belum tahu? Angkat tangan. Jalan ke surga gimana ya? Oke. Saya dan kalian pengen Getia. Iya, silakan. Percaya kepada Tuhan. Oh, percaya kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Oke, ya. Gimana jalan ke surga? Kita nggak ada yang tahu jalan ke surga, ya. Nggak ada yang tahu. Oleh karena kita nggak tahu jalan ke surga, Kita harus rajin berdoa. Oh, siapa yang jawab rajin berdoa itu? Nathan. Oh, berarti kalau kita rajin berdoa, berarti ke surga itu hasil usaha kita berdoa ya. Enggak, padahal tadi surga adalah hadiah, pemberian cuma-cuma gitu ya. Nah, gimana kita tahu jalan surga? Kita nggak ada yang tahu. Makanya saya dan kalian perlu dikasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Tuhan. Melalui apa? Melalui Bible, melalui Alkitab. Oke, Alkitab adalah firman Allah. Jadi yang berbicara, yang menyampaikan itu bukan manusia, tetapi Allah. Allah itu berkuasa, jadi dia bisa berkomunikasi, menyampaikannya dengan bahasa manusia. Dan Alkitab itu adalah petunjuk hidup. Termasuk bagaimana kita tahu caranya ke surga, jalan ke surga. Kita nggak tahu, tapi kita dikasih tahu. Mau tahu? Mau tahu yang masuk ke surga? Mau tahu ya. Kak Nuris pun ketika mempersiapkan ini senang sekali. Oh iya ya, Kak Nuris nggak bisa ke surga. Kak Nuris nggak tahu jalannya. Tetapi dengan firman Tuhan, Kak Nuris menjadi tahu jalannya gimana. Dan ini adalah berita yang benar, bukan berita palsu ataupun berita bohong-bohong. Enggak adik-adik, ini berita yang benar dan yang nggak salah. Yaitu siapa? Kita lihat dia. Di dalam Yohanes, buka Alkitabnya, Yohanes 14 ayat 6. Oke? Kalian baca, perhatikan ya. Di situ siapa yang berkata, gitu ya. Di ayat ini kalian perhatikan siapa yang berkata, apa yang dikatakan, dan apa yang bisa dan apa yang tidak bisa. Oke? Siapa yang mengatakan, apa yang dikatakan, apa yang bisa, dan apa yang tidak bisa. Oke? Kalian baca dalam hati sendiri, setelah itu Kak Nuris akan bacakan, ya. Oke? Baca dalam hati ya. Dalam hati loh ya. 1, 2, 3. Oke? Sudah sekali dalam baca dalam hati. Sekarang membaca dengan bersuara. Pembacaan yang kedua ya, dengan bersuara. Oke. Jadi siapa yang mengatakannya, apa yang dikatakannya, apa yang bisa dan tidak bisa. Oke? Baca bersuara. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Oke?
Kak Nuris tanya dengan pertanyaan yang sama, siapa yang mengatakannya? Yesus. Iya, yang berkata adalah Yesus. Oke? Jadi Yesus yang memberitahukan kepada kita. Apa yang diberitahukan oleh Yesus? Apa yang diberitahukan oleh Yesus? Oke, Nada mau jawab. Nada dulu. Nada dulu, Nada baru Yediel. Oke, silakan Nada. Apa yang dikatakan Yesus? Silakan Nada. Kebenaran. Kebenaran. Apalagi? Oke. Yediel mau menambahkan? Yesus berkata, Dia itu adalah jalan, kebenaran dan kebenaran dan hidup. Jadi tidak seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Oke ya. Siapa yang mengatakan Yesus? Apa yang dikatakan Yesus? Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan. Bukan sembarang jalan, ya. Karena Yesus itu jalan yang benar dan jalan yang hidup, oke? Jalan yang benar dan jalan yang hidup, gitu ya. Karena Yesus membawa orang kepada kebenaran, Yesus membawa orang kepada hidup. Ya. Jadi ini ya, jalan yang membawa kepada kebenaran dan hidup. Sehingga kita itu tidak akan bisa hidup di dalam kebenaran, tidak bisa mengalami keselamatan atau hidup kekal tanpa Yesus Kristus, ya, tanpa Yesus Kristus. Berarti the only one Jesus, gitu ya. The only one Jesus. Yesuslah satu-satunya, ya. Yesuslah satu-satunya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh mama papa kita, bisa enggak? Untuk membawa kita kepada surga itu. Enggak bisa. Kak Nuris bisa enggak? Enggak bisa. Orang terkaya di dunia siapa yang tahu? Yang punya harta banyak? Mungkin yang, wah itu Kak Nuris penemu Microsoft gitu ya. Itu kaya, punya pesawat jet, wah bisa itu kita naik nanti gitu ya. Nggak bisa adik-adik ya, nggak bisa. Hanya Yesus satu-satunya, karena dia jalan yang memberi kehidupan, jalan yang memberikan hidup. Oleh karena itu, saya dan kalian tidak ada jalan yang lain, yaitu jalan satu-satunya. Saya dan kalian harus percaya dan menerima Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup itu. Karena di luar Yesus menuju kebinasaan. Mau pilih binasa ataukah hidup bersama Yesus, hidup menyenangkan Yesus, hidup dalam kebahagiaan, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam apalagi? Di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya ya, ketika mau berpisah. Mau berpisah itu sedih ya, tapi Tuhan Yesus ngomong, jangan sedih. Karena apa? Aku menyediakan tempat bagi kamu, yaitu surga, gitu ya. Adik-adik, kita disediakan oleh Tuhan tempat. Jadi ketika misalnya ya, kalian percayalah, kalau sudah percaya sama Tuhan, mungkin kita akan mengalami kehilangan, misalnya kematian dari kakek kita, kematian dari orang-orang yang dekat kita. Kalau mereka percaya sama Tuhan, percayalah mereka bersama siapa? Tuhan Yesus. Mereka masuk surga. Dan suatu saat kita itu akan ketemu semuanya. Di situ ada Nathanael, ada Yediel, ada Atriel, ada Reta, ada Vio, ada Katlea, gitu ya, ada Kensu, ada Nada, ada papa mama kita, ada guru-guru sekolah minggu. Bagi mereka yang menerima dan percaya kepada Yesus. Mereka yang
berada di jalan Yesus itu, di jalan kebenaran dan di jalan yang hidup itu. Oke, sekarang sudah tahu gimana bisa mencapai surga, bisa menerima hadiah Tuhan Yesus? Sudah tahu? Yang sudah tahu, angkat tangan. Present. Oke. Good. Oke, sekarang kalau sudah tahu, Kak Nuris tanya, dari apa yang kalian dengar hari ini tentang tema kita kan jalan kebenaran, kalian mendapatkan apa? Gitu ya. Apa yang kalian terima hari ini apa gitu ya. Tuliskan dalam satu kalimat gitu ya. Misalnya, saya hari ini mengetahui bla 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 dan saya menjadi percaya bla 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 gitu. Oke? Siap? Siap. Kak Nuris hitung sampai 5 detik. Nanti yang Kak Nuris tunjuk langsung menjawab gitu ya. Oke? Ini apa yang kamu dapatkan, jadi kalian bebas mengatakannya. Oke? Kak Nuris butuh 3 orang. Oke? Waduh, jangan saya Kak Nuris gitu ya. Oke. Nathanael sudah raise hand, jadi Kak Nuris nggak ini ya, langsung. Silakan Nathanael. Apa yang kamu dapatkan? Kamu berkatnya itu apa? Ya, berkat itu kan banyak. Apa? Pintaran, kesehatan. Iya. Nah, itu oke. Iya, good. Tapi yang Kak Nuris tanyakan, dari firman Tuhan ini kalian belajar apa? Kalian mengetahui apa dan kalian akan berbuat apa? Oke? Oke, paham yang Kak Nuris maksudkan? Dari Kak Nuris cerita firman Tuhan ini kalian mengetahui apa dan kalian akan melakukan apa. Oke ya, mengetahui apa dan akan melakukan apa. Oke, saya tanya ke Darren, silakan Darren. Kalau mau mengetahui apa atau belajar apa dan akan melakukan apa. Oke, Adonia berkata demikian ya, terima kasih. Saya dari belajar ini, saya percaya Yesus satu-satunya jalan ke surga. Oke, langsung Adonia berkata, saya percaya Yesus satu-satunya jalan ke surga. Saya mau terima Yesus, gitu ya. Dia tahu, kemudian dia melakukan tindakan ini. Ya, saya terima Yesus satu-satunya juru selamat saya. Itu. Oke, good. Adonia. Yang lain? Siapa? Oke, Yediel, silakan. Yang lain boleh chat di kolom chat, nanti Kak Nuris bacakan, ya? Oke? Silakan. Dia percaya kepada Tuhan Yesus yang akan menyediakan tempat bagi kita. Oke. Ya, tempatnya oke. Ya, good ya. Oh, Adriel mau berbicara, boleh loh. Adriel mau ngomong. Silakan Adriel. Adriel adalah juru selamat. Iya, Adriel yang juru selamat itu bukan Adriel, tapi Tuhan Yesus yang menyediakan surga. Jadi kalau kalimatnya Adriel menerima juru selamat gitu ya. Tapi good. Adriel berani mengatakannya. Jadi kalau ada yang salah dalam hal ini, Kak Nuris bisa membenarkannya. Oke? Oke, kita sama-sama belajar. Kak Nuris juga belajar, ya. Oke. Kita belum menikmati surga itu, betul ya teman-teman. Tetapi kita mempercayai bahwa surga itu diberikan kepada kita. Percaya bahwa surga itu diberikan kepada kita. Jadi itu yang memberikan pengharapan pada kita ya. Oke. Siapa? Oh, Nathanael mau nyoba lagi. Apa yang kamu ketahui? Tidak, Bu. Oh, tidak. Oke. Ya, jadi yang Kak Nuris tanyakan itu ya, apa yang kalian pelajari dari mendengar firman Tuhan hari ini, kalian mau melakukan apa gitu ya. Saya tanya satu, Febo, ada yang ngetik lagi nggak di ini? Oke,
Oke. Nah, kenapa Kak Nuris lakukan gini ya? Supaya kita itu, oh dari ini saya yang namanya belajar itu tahu. Kalau tahu, semakin pengetahuan saya itu diperdalam. Tapi nggak hanya sekedar tahu tuh anak-anak. Tapi saya mau melakukan, bertindak apa. Hingga nanti kalau ini, iya Yesus Juru Selamatku, aku punya surga karena hadiah dari Tuhan. Untuk itu, aku harus selalu percaya sama Yesus Kristus, nggak ada yang lain. Oke? Satu orang lagi. Karin, silakan Karin. Atau Febe ya, Karin, Febe, Deren lah cowok. Deren, silakan Deren. Oh masih mikir ya. Oke. Eben belajar apa Eben hari ini Eben? Ya, Eben belajar apa? Ya, Kak Nulis dengarkan. Oh, Eben masih ini ya. Oke, Karin, kamu belajar apa Karin? Ada Karin? Oke, Febe deh. Febe. Oke, silakan Karin. Saya belajar Tuhan adalah jalan kebenaran. Jadi kita harus percaya dan melakukan sesuai kehendak Allah. Oke ya, jadi bukan kehendakku lagi, keinginanku lagi, enggak loh. Ketika saya terima Tuhan, berarti saya tunduk, mau taat sama Tuhan. Oke. Satu komitmen ya yang akan Karin lakukan. Oke, keren sekali. Nah, Febe, silakan Febe. Yang terakhir ya, Febe. Atau ada yang ingin lagi, boleh loh. Oh ini ya, nada. Saya percaya Tuhan Yesus adalah penolong manusia. Dan saya akan menolong semua orang yang kesusahan. Oke ya. Yesus itu penolong kita dalam kesusahan. Kesusahan paling besar adalah kebinasaan kita, kematian kekal. Tapi Yesus selesaikan ya. Yesus selesaikan dengan mati di atas kayu salib. Oke. Jadi bukan sekedar penolong, tapi penyelesai masalah dosa kita. Oke ya. Thank you. Apa lagi? Oke ya. Febe mau mengatakan sesuatu? Apa yang kamu pelajari dan kamu akan melakukan apa, Febe? Oke, ya. Anak-anak, apa yang kamu dengarkan, Tuhan taruh di hatimu yang paling dalam dan kamu akan bertumbuh. Jadi ketika kalian mendengarkan, kan ada buku catatan, itu bisa kalian tuliskan. Kesimpulannya apa? Tidak harus panjang, 1-2 kalimat. Dan itu yang kalian pengerti, kalian pahami dari kalian cerita. Dari mendengarkan cerita. Kalau kalian nggak paham, bisa tanya ke Bu Sih, ke kakak-kakak yang lain gitu ya. Sehingga benar-benar kita tadi apa? Tuhan tolonglah aku bertumbuh subur. Dan hari ini kita belajar siapa jalan kebenaran itu dan bagaimana akibatnya kalau kita hidup bersama sang jalan kebenaran itu. Mari kita berdoa. Semuanya berdoa, kita bersyukur karena kita punya jalan kebenaran. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah jalan kebenaran bagi kami. Engkau adalah petunjuk hidup kami, Engkau penuntun kami untuk kami tidak tersesat. Dan kami menuju perjalanan yang benar, yaitu surga yang mulia bersama Engkau dan boleh mengalami kebahagiaan sukacita. Untuk itu Tuhan, tolong kami supaya tunduk pada Tuhan, taat kepada Tuhan. Apa yang kami dengar menambah pengetahuan kami, tetapi juga menambah kepercayaan kami dan juga kesetiaan kami untuk senantiasa mengikut Yesus sampai pada akhirnya, sampai nanti kami besar, sampai kami mati bertemu dengan Tuhan. Berkati kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih. Saya serahkan ke Kak Risa. God bless you anak-anak.
Oke, terima kasih Kak Nuris. Wah, firman Tuhan yang luar biasa ya. Hari ini kita boleh mendengarkan akan kebenaran yang sudah disampaikan oleh Kak Nuris. Biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kita semuanya, bagi anak-anak semua yang hadir, juga mungkin yang tidak hadir tapi yang nanti mungkin bisa mengikuti di YouTube GP Kris Malang. Oke, anak-anak, hari ini sudah akhir November loh. Jadi minggu depan kita itu sudah masuk bulan Desember. Wah, kita masuk bulan Desember ini kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Nuris, jalan kebenaran dan hidup bagi kita semuanya ya. Wah, luar biasa. Sekolah minggu kita akan merayakan Natal dan kita akan mengadakan lomba. Sudah 2 minggu diingatkan ya, diumumkan. Lomba apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat kita lomba apa nanti? Iya, sudah ditampilkan sama menyanyikan lagu bersama keluarga. Iya, kita akan memuji Tuhan ya, menyanyikan lagu yang sudah dikirimkan gitu ya, bersama dengan keluarga. Untuk kelas besar, siapa yang tahu nyanyinya lagu apa? 1000 lilin. Ya, 1000 lilin. Kemudian kelas kecil? Christmas. Jingle bell. Oh iya, jingle bell gitu ya. Iya, luar biasa. Jangan lupa ya, nanti batas pengumpulannya itu tanggal 5 Desember. Anak-anak, kira-kira sudah ada yang persiapan belum? Sudah mempersiapkan semuanya? Atau mungkin ada yang sudah mengumpulkan ke Kak Yuke? Ya, sudah mengumpulkan Kak Yuke ya? Wah, luar biasa kalau yang sudah hebat. Kalau yang belum, masih ada waktu sampai tanggal 5 Desember ya. Nanti guru-guru sekolah minggu tunggu semuanya sampai tanggal 5 Desember, batas akhir pengumpulan video kita ya untuk lomba menyanyi ya bersama dengan keluarga. Oke, anak-anak, kita akan bersama-sama berdoa. Kita berdoa untuk anak-anak, untuk teman-teman yang saat ini PAT. Minggu kemarin sudah ada yang PAT, tapi mungkin dalam minggu ini juga masih ada yang PAT. Kita doakan sama-sama ya. Kita PAT, PAS. Oh iya, PAS, betul, PAS gitu ya. Akhir semester, betul. Ya. Kita juga berdoa untuk kesehatan, untuk persiapan Natal kita ya. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Ibu akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih jika Tuhan sudah menolong kami. Kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan bagi kami untuk kami menuju ke surga, untuk kami mendapatkan keselamatan daripada Engkau. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Allah yang luar biasa bagi kami. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang saat ini mengikuti PAS. Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya mereka tetap tekun, mereka tetap semangat di dalam belajar. Mereka nanti juga ketika mengerjakan PAS, mereka mengerjakan dengan serius, dengan jujur di hadapan Tuhan, sehingga menyatakan bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang luar biasa. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk kesehatan daripada anak-anak kami semuanya. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga mereka juga tetap dikaruniakan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan.
Orang tua yang senantiasa mendampingi, Tuhan berikan semangat, berikan hikmat, kekuatan bagi mereka, kesabaran untuk boleh mendampingi anak-anak kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan Natal, guru-guru sekolah minggu yang akan mempersiapkan, juga anak-anak yang ikut ambil bagian di dalam lomba, dalam perayaan Natal. Tuhan tolong setiap kami semuanya, supaya kami boleh mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk acara perayaan Natal nanti. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati bangsa kami ini ya Tuhan, yang sampai pada saat ini masih bergumul dalam penanganan COVID-19. Kami rindu Tuhan menolong, Tuhan akan memberkatinya, sehingga bangsa kami semakin hari semakin lebih baik dan dapat menangani akan COVID-19 dengan baik. Dan kami semuanya boleh melakukan segala kegiatan kami dengan baik seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah selesai untuk ibadah sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Oh foto iya, dulu. Kita foto dulu. Belum foto ya. Foto, yuk. Ya, foto dulu. Gaya yang paling keren. Gaya yang paling cantik dan paling cakep. Oke, siap? Sudah? Apa belum? Oke, sudah? Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.